Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat adalah doa dan ibadah yang agung, namun seringkali timbul pertanyaan di tengah umat Islam, mengapa ada sebagian yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, dan ada pula yang menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas, manakah yang benar-benar diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan manakah yang dianggap sebagai tambahan yang tidak bersumber dari beliau? Mari kita bahas bersama-sama dalam kajian ini oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Pertama, adapun solawat itu adalah bentuk ungkapan sebagai ibadah yang ditujukan untuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai doa untuk keselamatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Adalah bentuk ungkapan perintah itu sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Komentar. Maka, dengan adanya berita perintah ini, para sahabat datang menghadap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Telah diperintahkan kepada kami untuk bersolawat untukmu, ya Rasulullah. Maka tolong berikan bagaimana bentuk solawat yang akan kami bacakan untukmu itu." Untuk itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat dengan membaca bentuk solawat yang menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Komentar. Kenapa ada bentuk solawat yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Memang ada 12 bentuk solawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat. Namun, satu pun di antara bentuk solawat itu tidak ada yang ditambah dengan kata Sayyidina pada Muhammad. Komentar. Maka, penambahan kata Sayyidina seperti ini, itulah yang dituduh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Karena telah mengotak-atik bentuk solawat yang asli, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan umatnya, tetapi oleh sebagian umatnya ditambah dengan kata Sayyidina, di mana yang tersirat artinya menunjukkan kurang sempurna bentuk solawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, bila tanpa kata Sayyidina. Alasan mereka untuk lebih memuliakan panggilan atau martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal ini tidak benar. Rujukannya, pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu," dan seterusnya. Komentar. Berarti solawat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna. Kenapa diubah-ubah lagi? Kedua, hadis riwayat Muslim yang menyatakan, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih. Dan seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, mengubah-ubah dalam hal agama, ibadah, dan akidah. Setiap yang mengada-ada adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Komentar, berarti Allah dan Rasul-Nya melarang mengotak-atik atau mengubah-ubah bentuk ibadah dan akidah yang sudah baku disunnahkan atau diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kenapa diubah-ubah atau diotak-atik lagi? Ketiga, adalah penambahan kata Sayyidina kata mereka untuk menghormati dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tidak benar, karena kepada sahabat pun mereka juga memberi gelar Sayyidina. Misalnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, dan lain sebagainya. Berarti mensetarakan atau menyamakan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat. Keempat, bukti gelar Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gelar khusus penghormatan untuk Nabi Muhammad. Buktinya kepada nabi-nabi lain, gelarnya hanya alaihi salam. Nah, kelima adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan benci kepada orang-orang yang memberinya gelar Sayyidina, dituduhnya sebagai perbuatan setan. Buktinya terdapat di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasai yang menyatakan, di mana suatu peristiwa serombongan orang Arab datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Nabi kami, Sayyidina Muhammad, kami datang menjumpai Anda," dan seterusnya. Maka seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprotes dengan marah kepada rombongan orang Arab itu dengan mengatakan,
Jangan kamu sebut aku Sayyidina Muhammad, karena hal itu adalah bisikan atau ucapan yang terpengaruh perbuatan setan. Aku tidak suka disanjung-sanjung dengan kata Sayyidina dan seterusnya. Keenam, ketahuilah tidak satu pun riwayat yang menyatakan bahwa sahabat pernah menyebut Sayyidina Muhammad ketika mereka bersolawat ataupun berkata-kata, berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun riwayat yang menerangkan atau menyatakannya. Pertanyaan, apakah lebih setia, lebih hormat, lebih santun, lebih sayang, atau lebih memuliakan di antara ulama belakangan dengan menambah gelar Sayyidina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lebih hebat kesetiaannya dan kehormatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang para sahabat terdahulu? Kesimpulannya, maka merujuklah atau pedomanilah atau taatlah kepada Quran Surah An-Nisa ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat." Nah, jadi dengan rujukan yang tertera di atas, maka di antara ulama yang masih menambah kata Sayyidina pada solawat yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjebak kepada tidak mematuhi Quran Surah An-Nisa ayat 59 di atas dan Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang menyatakan, barang siapa mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah. Kemudian hindarilah tuduhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Muslim yang menyatakan, sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah perjalanan-perjalanan orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang dab sejenis biawak, sungguh kamu memasukinya juga. Demikianlah pembahasan mengenai perbedaan bacaan solawat dengan atau tanpa tambahan kata Sayyidina. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman kita dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang murni dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, agar lebih banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Subscribe juga channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan kajian Islam berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan dakwah dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.